Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Baqarah ayat 220. Referensi dari kitab Tafsir Ayat Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tafsir ayat ahkam tentang khamar dan judi pada surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Mufradat ayat. Khamar, ismun dosa, islah perbaikan, mufsidun kerusakan. Sebab turun ayat. Yang ayat pertama, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar dengan sejelas-jelasnya, karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal." Kemudian turunlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi." Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Lalu ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dan keterangan yang jelas." Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa ayat 43, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Maka orang yang mengumandangkan azan zamannya Rasulullah SAW, apabila sholat hendak didirikan, ia memanggil dengan, "Hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak mengerjakan salat." Lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakan dari surat An-Nisa tadi. Kemudian ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dan keterangan yang jelas." Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 91. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Maka tatkala sampai pada ayat, "Maukah kalian berhenti?" Umar berkata, "Kami berhenti, kami berhenti." Ayat 220-nya, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkisah ketika diturunkan ayat, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik." Dan ayat, "Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Pengasuh anak yatim memisahkan makanannya sendiri dengan makanan anak yatim asuhannya. Demikian juga minumannya dipisahkan dari minuman anak yatim itu, sehingga persediaan makanan menjadi lebih dan menjadi busuk. Hal itu menyulitkan mereka. Mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, mereka adalah saudaramu." Mereka pun akhirnya mencampurkan makanan mereka dengan makanan anak yatim asuhannya. Selanjutnya yaitu hukum syariat. Yang pertama, apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamar? Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ayat itu menjadi dasar diharamkannya khamar. Kemudian, mayoritas ulama berpendapat ayat ini hanya mencela khamar, bukan mengharamkannya, dengan alasan bahwa sebagian sahabat Rasulullah tetap meminumnya sesudah turunnya ayat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam sebab turunnya, dan kalau para sahabat memahami keharamannya, tentu tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang meminumnya. Sedangkan ayat ini telah dimansukh oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan khamar dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamar? Ulama berbeda pendapat tentang batasan khamar. Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan selain itu seperti minuman dari kurma atau gandum tidak disebut khamar tetapi dinamakan nabis. Ini pendapat ulama Kufah.
Kemudian, sedangkan menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamar merupakan nama yang mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, baik yang bahannya dari perasan anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Ini juga merupakan pendapat sebagian besar ahli hadis dan ulama Hijaz. Adapun alasan dari sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Nishwan pernah dibawa menghadap Rasulullah, lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau minum khamar? Ia menjawab, aku sudah tak pernah meminumnya, sejak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bertanya, kemudian, apa yang kamu minum? Ia menjawab, campuran 2 macam. Abu Sa'id berkata, lalu Rasulullah mengharamkan campuran 2 macam tersebut. Ditinjau dari sisi bahasa, khamar disebut khamar adalah karena ia berarti menutup, yakni menutup akal. Sedang nabidh juga berakibat menutup akal, maka ia pun disebut khamar. Jadi khamar adalah minuman yang memabukkan dari bahan apapun asalnya. Jadi setelah meneliti dari dalil-dalil yang ada, maka yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama Hijaz, yaitu khamar hukumnya haram, dan setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Kemudian yang ketiga, apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Para ulama sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi berdasarkan firman Allah, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan. Apapun sarana yang digunakan, seperti catur, dadu, dan lainnya. Di zaman kita ini disebut juga dengan nama lotere atau adu nasib, baik yang bertujuan untuk kebaikan seperti dana sosial atau yang semata-mata demi mencari keuntungan. Semuanya termasuk keuntungan yang tidak baik, dan bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang bagus, melainkan yang bagus tidak menerima. Kelembutan tafsir. Yang pertama, Allah menurunkan 4 ayat tentang khamar. 1. Turun di Mekah dengan firman Allah, dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Ada di surat An-Nahl ayat 67. Nah, maka kaum muslimin meminumnya di permulaan Islam. Dan khamar bagi mereka itu adalah halal. Kemudian di Madinah turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu sebagian mereka meninggalkan mengingat adanya firman Allah, yaitu katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Dan sebagian yang lainnya masih tetap meminumnya karena melihat firman Allah dan beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian cerita Abdurrahman bin Auf membuat makanan, lalu ia mengundang teman-temannya dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian mereka pun diberi minuman khamar, dan ketika waktu sholat, mereka mengajukan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam. Kemudian imam itu membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, yang artinya, hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah, dengan membuang huruf la nafiyah. Maka turunlah ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ada di surat An-Nisa ayat 43. Kemudian Allah mengharamkan mabuk di waktu-waktu salat. Dalam menetapkan hukum khamar yang sifatnya haram, dengan proses seperti ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Di antaranya, orang-orang Arab pada waktu itu telah terbiasa minum khamar, sehingga minum khamar menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya dilarang secara spontan, tentunya hal itu akan dirasakan sangat berat untuk diterimanya. Bahkan akan menolak larangan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
permulaan yang diturunkan dari Al-Quran yaitu sebuah surat dari surat-surat yang pendek yang berisikan masalah surga dan neraka. Mereka setelah manusia mantap terhadap Islam, barulah diturunkan ayat yang berisikan tentang hukum halal dan haram. Seandainya permulaan ayat yang diturunkan itu tentang larangan minum khamr, tentu mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Dan yang ketiga, jika ditanyakan bagaimana mungkin khamr dikatakan bermanfaat, padahal jelas-jelas hanya membuang-buang harta dan merusak akal. Jawabannya, yang dimaksud dengan beberapa manfaat itu adalah manfaat dari sisi material yang dapat mereka peroleh dengan cara memperdagangkannya. Selanjutnya, sesuatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalnya. Jika manusia sudah kehilangan akal, maka ia tak ubah seperti hewan. Oleh karena itu, Allah mengharamkan khamr dan dinyatakan sebagai biang segala keburukan, karena khamr menjadi pemicu segala bentuk kekejian. Maka jauhilah khamr, karena sesungguhnya tidak akan bisa menyatu antara iman dengan kebiasaan minum khamr, kecuali mesti salah satunya ada yang kalah. Selanjutnya, hikmah tasyri'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal, ataupun harta. Di antara bahaya khamr adalah dapat menghilangkan kesadaran, sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati, dan mengganggu peredaran darah. Bahkan, terkadang menghentikan peredaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Ilmu kedokteran menemukan bahaya yang besar ada pada minuman keras bagi tubuh dan akal manusia. Karenanya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW sudah cukup terkait dengan bahaya khamr yang merupakan sumber dari segala keburukan dan kemaksiatan. Adapun bahaya judi tentu tidak lebih kecil dari bahaya khamr. Jadi dapat menimbulkan permusuhan dan amarah di antara orang-orang yang ikut beriman, orang-orang yang ikut bermain, menjadi penghalang untuk ingat Allah dan menunaikan sholat, merusak tatanan masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh, dan juga merusak rumah tangga. Sudah beberapa banyak rumah tangga yang hancur karenanya, yang sebelumnya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan. Perjudian seringkali mengakibatkan hal yang sangat menyedihkan. Pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Kian hari semakin jelas terlihat bagaimana besarnya bahaya khamr dan judi yang selama ini belum diketahui banyak orang. Dengan demikian, menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salat. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Yang terakhir, kesimpulan. Tentang perlakuan terhadap anak yatim, apakah mereka mesti berinteraksi dengan anak-anak yatim atau menjauhkan diri dari anak-anak yatim? Katakanlah kepada mereka, mengupayakan pengelolaan harta anak-anak yatim adalah lebih baik daripada menjauhi mereka. Jika kamu berinteraksi dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu menurut agama, dan orang yang mesti mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Allah senantiasa mengawasimu. Dia mengetahui siapa di antara kalian yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengupayakan perbaikan. Oleh karena itu, janganlah menjadikan interaksimu dengan mereka sebagai modus untuk memakan harta mereka. Nah, pendapat mayoritas ulama Hijaz yaitu khamar hukumnya haram dan setiap yang memabukkan disebut dengan khamar sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat mendengar diharamkannya khamar, mereka dengan spontan memahami bahwa nabis adalah sejenisnya. Sedang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab serta apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya.
dan Rasulullah telah mengharamkan secara tegas setiap yang memabukkan dan melemahkan adalah khamar. Para ulama sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi berdasarkan firman Allah, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Surat Al-Baqarah ayat 219. Maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, apapun sarana yang digunakan, seperti catur, dadu, dan lain-lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.